menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Sinian kuai le. Sedikit yang rupanya. Puji Tuhan, kita baru saja merayakan beberapa waktu lalu, saudara-saudara yang merayakan Sinian kuai le. Nian qian kang wang serui. Artinya apa nggak tahu saya. Yang penting sehat, prosperity, yaitu ya semuanya. By the way saudara, kalau saudara terima angpau, saudara mesti ngerti maksudnya angpau. Yang terima katakan amin. Ngerti nggak maksudnya? Zaman sekarang saudara ada terjadi pergeseran nilai. Bukan pergeseran nilai angpau, bukan. Pergeseran arti angpaunya itu loh. Saya berdoa dan saya benar-benar Tuhan jangan sampai kita salah. Ya. Nggak ada yang salah dengan angpau. Yang lebih penting itu merahnya, bukan duitnya. Sehingga kadang-kadang kita menilai orang dari jumlah nominal angpau yang dikasih kepada kita. No, namanya juga angpau, bukan duit pau, bukan. Angpau, ya. Merahnya itu yang tanda keselamatan, mengingatkan kita kepada darah Yesus, mengingatkan kepada kita. Kalau saudara ingat zaman perjanjian lama, ketika Tuhan datang berkunjung ke Mesir, setiap rumah itu harus ditandai dengan merah, dengan darah. Nah, itu sebenarnya adalah profesi atau nubuatan tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Dan hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan dosa dan kesalahan kita. Jadi waktu saudara dikasih angpau, ya, ingat baik-baik. Jangan lihat jumlahnya, tapi aminkan doa tanda merah yang diberikan kepada saudara. Karena itu bicara tentang keselamatan. Itu bicara tentang berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang gak setuju juga gak apa-apa sih. Tapi saudara kehilangan makna yang sesungguhnya sebenarnya. Oke, jadi saya ingat waktu kecil Bapak Saudara, begitu terima angpau malam tahun baru dan langsung dibuka, kurang nih. Langsung cembetut mukanya. Kelihatan banget, oh itu kurang tuh duitnya. Jadi jangan sampai nilai itu bergeser. Amin Bapak Saudara. Nah tapi khotbahnya bukan tentang angpau. Khotbahnya hari ini siapakah tetanggaku. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan siapakah sesamaku. Oke, nah kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Minggu kemarin Pastor Arif sudah khotbahkan walaupun saya nggak ada tapi saya lihat streamingnya. Tentang senjata perlindungan. Bagaimana kita harus memiliki firman Allah. Bagaimana orang tua harus juga mengajarkan dan memperlengkapi bukan cuma dengan harta materi. Tetapi dengan firman Tuhan untuk bisa menang dan bertahan dalam kehidupan. Nah minggu ini sesuai dengan janji Pastor Arif minggu kemarin. Ada yang akan khotbahkan yaitu saya hari ini. Di umum 3 ya. Siapa sebenarnya sesama kita yang harus kita kasihi seperti kita mengasihi Allah. Izinkan firman Tuhan akan menerangi pikiran dan hati kita pada siang hari ini. Nah, ada satu kisah yang sangat luar biasa dan sangat terkenal sepanjang sejarah pelayanan Tuhan Yesus sampai hari ini, yaitu The Good Samaritan. Ya, ada kelompok life group yang namanya Good Samaritan. Ya, itu satu kisah yang luar biasa, satu parables atau perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang siapa sesama kita, siapakah tetanggamu. Ya kalau nanti kita akan lihat bahasanya, tercatat di dalam kitab Lukas. Saudara siap untuk itu? Lukas pasal 10 ayat 25, mari kita mulai lihat kisah tersebut. Dan saudara bisa garis bawahi, yang bawa Alkitab, yang bawa iPad, yang bawa Alkitab, ya saudara bisa tandai Alkitab saudara. Saya akan bacakan dan saudara perhatikan. Mulai ayat yang ke-25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk apa? Mencobai. Sorry ya, yang mencobai itu cuma iblis di dalam Alkitab. Tapi dicatat ahli Taurat datang untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, dia pengen keselamatan sebenarnya, saudara ya.
Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saya yakin orang ini baca Alkitab, makanya dia tahu jawabannya. Tetapi untuk membenarkannya, dirinya, dia nggak puas dengan itu. Karena dia belum berhasil menjatuhkan Yesus. Dia mencoba untuk mencari celah kesalahan Yesus. Itu kebiasaan ahli-ahli Taurat. Tapi saudara perhatikan ayat ke-28 tadi. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Yesus mengulangi satu kali kata hidup yang disebutkan tadi di atas oleh Lukas pada waktu itu menceritakan tentang orang Farisi ini. Dia menginginkan, guru apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia mengharapkan hidup yang kekal. Tapi Yesus menjawab dengan hidup yang sekarang. Saudara perhatikan itu. Karena kata hidup di dalam ayat-ayat ini dua kata yang berbeda. Yang pertama dikatakan Zoe, itu hidup yang kekal, eternal. Hidup yang seperti di Taman Eden, hidup yang di surga nanti pakai baju putih. Itu hidup yang selama-lamanya. Tapi Yesus menjawab dengan kata Zao. Itu berarti blessed life, kehidupan yang sekarang yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang aktif, kehidupan yang bermakna now, kata Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Benar yang sudah ditulis di situ. Perbuatlah demikian maka engkau akan menikmati hidupmu yang sekarang. Maka engkau hidupmu akan menjadi berarti. Hidupmu akan vigor kalau dalam bahasa aslinya ditulis ya. Nah tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kalau saya tanya, siapa teman sekamar? Apa jawabannya saudara? Yang tinggal satu kamar. Siapakah serumah yang ada di dalam rumah? Siapakah orang yang sekelas teman-teman yang ada di dalam kelas? Tapi dia malah balik bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Ini kan kayaknya pertanyaan bodoh. Masa gak ngerti sesamamu siapa? Yang pasti sesamamu bukan piaraanmu. Karena kau beda dengan dia. Halo? Yang pasti sesamamu bukan gamesmu. Bukan. Yang pasti sesamamu bukan ikan kesayanganmu atau anjing kesayanganmu. Bukan. Sesamamu, your neighbor dalam bahasa aslinya. Jawab Yesus. Nah saudara perhatikan, Yesus menempatkan diri dalam manners yang sangat tepat. Karena dalam tradisi kuno Yahudi, ya, orang itu nggak menjawab langsung kepada pertanyaannya, tapi balas dengan pertanyaan. Jadi kalau ditanya sesuatu, nggak jawabnya, tidak jawaban seperti, saudara ingat cerita Kain dan Habel? Ingat cerita Adam dan Hawa? Waktu Tuhan tanya sama Hawa, di mana Adam? Waktu Tuhan bertanya kepada Kain, di mana Habel? Apa jawabannya? Aku nggak tahu. Bukan manners itu yang Yesus lakukan, karena dalam tradisi Yahudi menjawab pertanyaan itu dibalikin dengan pertanyaan. Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan yang sangat hebat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dia nggak langsung jawab, sesamamu itu adalah A, B, C, D, enggak. Tapi dia memberikan sebuah perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu jaraknya sekitar 26 km. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya lewat aja. Kayak nggak ngelihat apa-apa. Dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia mendekatinya dari seberang jalan. Ngelihat sih, tapi dari seberang sono. Jauh banget. Demikian juga seorang Lewi dikatakan di situ, ya, dan melewatinya dari jalan sebelah. Lalu datanglah seorang Samaria. Ingat siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah musuh orang Yahudi. Itu udah jelas.
Tapi orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, karena minyak dan anggur pada masa itu dipakai untuk obat. Oke, walaupun itu barang yang mahal. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yesus bertanya, dia nggak jawab dengan pertanyaan, dia nggak jawab kasih jawaban, tapi dia balik bertanya setelah memberikan parables itu atau perumpamaan itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian dan engkau akan hidup. Oke? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kisah ini, ya, kisah ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Bukan karena orang Farisi itu nggak tahu siapa sesamanya dia bertanya seperti itu. Tapi dia sebenarnya sedang show off. Dia sedang kasih pamer. Dia sedang menunjukkan kepada Yesus, I got the prerequisites. Saya itu sebenarnya lolos loh kalau mau masuk surga itu. Saya itu orang yang benar karena saya nggak pernah melewatkan satupun hukum Taurat. Saya itu benar loh daripada orang lain. Saya itu layak loh dalam masuk dalam kehidupan yang kekal. Sebenarnya dia lagi mau tunjukin itu. Tapi dia putar-putar. Kenapa? Karena ketika bertanya kepadanya, bertanya siapakah sesamaku, itu sebenarnya pertanyaan, dia lagi memperlihatkan bahwa bagi kalangan orang Yahudi, kata tetangga atau sesamamu yang diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, itu adalah sesama Yahudi. Satu bangsa Yahudi yang penyembahannya sama, yang Tuhannya sama, yang tradisinya sama, yang kitabnya sama. Jadi di luar bangsa Yahudi itu bukan sesama. Nah, sementara menurut Yesus, bagi Yesus tetanggamu atau sesamamu adalah siapa saja yang dengannya kita hidup berdampingan atau berkesempatan untuk ketemu terlepas dari semua perbedaan-perbedaan. Entah perbedaan suku, entah perbedaan bangsa, entah perbedaan agama, entah perbedaan ras, entah perbedaan status sosial. Mau dia pemungut cukai yang gak disukain orang, mau dia pelacur atau prostitusi, maupun dia orang-orang yang ada di pinggir jalan yang kena kusta. Siapa saja yang dengannya kita hidup berdampingan. Yesus memberikan satu jawaban yang wow sebenarnya. Dan Yesus mengakhiri dengan parables itu. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Siapakah di antara ketiga orang ini, kata Yesus, yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jadi kalau kita perhatikan, Yesus sebenarnya sedang bertanya, kamu sudah menempatkan diri belum sebagai sesama bagi orang-orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Yesus, karena gini Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan dan teman-teman, kita nggak bisa pilih siapa yang kita mau hidup berdamping, kita nggak bisa pilih tetangga kita. Kita nggak bisa pilih hari ini saya cuma mau ketemu sama siapa. Kadang-kadang di jalan, kadang-kadang di sekolah, berpapasan ini dan itu, kita nggak bisa milih. Nah Yesus sedang menantang kita pada siang hari ini. Apakah engkau sudah menjadi sesama bagi orang-orang yang seperti orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Apa engkau sesama bagi orang itu, saudara-saudara? Siapakah orang yang jatuh ke dalam penyamun itu? Mereka ada di sekeliling kita. Saya mau saudara catat ini karena ini firman yang sangat memberkati saya. Siapakah mereka yang seharusnya kita juga menempatkan diri sebagai sesama bagi mereka? Kalau sesama itu berarti nolong. Sesama itu berarti kita satu. Yang pertama, mereka adalah kelompok the undeserving. Orang-orang yang gak pantas.
Dikatakan di dalam ayat itu ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dari Yerusalem ke Yeriko. Dan menurut penelitian pada zaman Yesus, itu adalah bloody way. Sebuah jalan yang sangat berbahaya. Sebuah jalan yang penuh dengan darah. Sebuah jalan yang banyak begalnya. Sebuah jalan yang sering kali terjadi perampokan. Sebuah jalan yang kalau orang lewat di situ tuh jarang-jarang selamat, begitulah kira-kira. Dan orang ini di dalam perumpamaan itu disebutkan berjalan. Sendirian lagi. Melintasi jalan itu. Dan kemungkinan itu malam. Dan bukankah itu suatu kebodohan? Udah tahu itu bloody way. Udah tahu itu jalan yang berbahaya. Udah tahu itu jalan yang sangat sulit orang bisa lepas dari perampokan di jalan itu. Udah tahu, kok kenapa bodoh banget lewat situ. Saudara-saudara, berapa banyak ada orang-orang seperti itu yang ada di dalam sekitar kita. Mungkin di rumah kita. Kok bodoh banget sih? Udah tahu cowoknya gak kerja, tetap aja pacaran, tetap aja nikah. Kok bodoh banget sih? Udah tahu begini, kenapa tetap begini dan lain sebagainya. Ada begitu banyak situasi dan keadaan yang menggambarkan orang yang dirampok di tengah jalan ini karena ulahnya sendiri. Tapi Yesus mengajarkan kita harus menempatkan diri sebagai sesama bagi orang-orang seperti itu. Berapa banyak saudara-saudara dan teman-teman yang kesel sama teman karena kebodohannya sendiri. Rupanya saudara yang kesel sama adik, sama kakak. Karena kebodohannya sendiri. Kesel sama mama, papa, ngambil keputusan yang salah. Udah itu pernah terjadi, tetap masih terjadi. Jatuh lagi ke lubang yang sama, jatuh lagi ke lubang yang sama. Bukankah itu seperti satu kebodohan? Dan kayaknya tuh ada banyak alasan yang membuat kita berkata, udahlah dia tuh gak pantas untuk dikasih. Dia gak pantas untuk ditolong. Dia gak pantas. Kenapa? Karena bodohnya sendiri. Dan untuk orang seperti itu, siang hari ini Yesus tanya, apakah engkau menempatkan diri sebagai sesama bagi dia? Karena perintah Tuhan, kasihilah sesamamu. Pertanyaannya, saya menempatkan diri enggak sebagai sesama bagi kelompok orang-orang seperti itu? Itu satu tantangan tersendiri. Tapi dari awal saya sudah bilang, firman Tuhan pasti menang pada siang hari ini. Saya sudah berdoa tadi pagi dan Tuhan bilang, oh ada banyak hati yang dia mau cabut pagi hari ini. Dan dia taruh hati yang baru. Dia akan perbaharui hati saudara dan saya. Amin saudara. Terhadap orang seperti itu pun, we have to be neighbor to them. Kita harus menjadi sesama bagi mereka. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang diabaikan, overlook. Kalau saudara baca tadi di dalam ayat-ayat itu disebutkan, yang pertama orang siapa? Imam-imam. Ya, ada imam-imam jalan, terus dia lewat, diabaikanlah orang itu. Ada orang Lewi yang lewat, dia cuma lihat dari jauh doang, cuma ngintip aja, dia lewat lagi. Dua kelompok orang Lewi dan imam-imam ini berbicara tentang orang-orang yang ada di altar. Orang-orang yang katanya pelayanan. Orang-orang yang katanya direspek dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Orang-orang yang sangat terhormat. Orang-orang yang punya power. Orang-orang yang ada di stage ini yang kelihatan, yang melayani setiap hari Minggu. Tapi karena dia mengabaikan orang itu, bukan berarti kita ikut mengabaikannya. Apakah saya adalah sesama bagi orang-orang yang diabaikan? Tentunya sebuah cobaan bagi kita. Oh, si ini aja gak mau peduli lagi, ngapain saya mesti peduli? Yang katanya ngerti tentang Alkitab. Makanya saya selalu ingat firman Tuhan. Yang Tuhan kehendaki itu belas kasihan, bukan korban. Kita bisa melayani dengan hebat di mimbar.
Kita bisa melayani dengan hebat di masyarakat. Kita bisa jadi orang hebat di tempat pekerjaan kita. Kita bisa jadi singer, worship leader, pemain musik di gereja yang besar seperti di gereja kita. Atau di gereja manapun yang saudara lihat. Dan itu sebenarnya wow, ada di bawah lampu-lampu gemerlapan. Tapi yang Tuhan mau adalah belas kasihan di dalam hati kita. Belas kasihan. Di sekolah, ketika kau melihat teman-temanmu diabaikan orang lain. Diabaikan karena latar belakangnya. Karena mungkin status keluarganya. Aduh, itu mah keluarganya kacau balau. Makanya teman-teman saya gak mau dekat sama dia. Jangan ikut tidak mendekat. Jangan ikutan. Karena firman Tuhan bilang terhadap orang-orang yang diabaikan itu pun kita harus menjadi sesama bagi dia. Amin. Ada orang-orang diabaikan di sekitar kita. Di sekolah, di rumah. Teman-teman bully, apakah kita ikutan bully? Teman-teman kita memandang dia sebelah mata, apakah kita ikutan? Ya ampun Ci, guru saya aja gak mau loh bantuin dia. Masa saya mesti bantuin dia? No, guru kamu tuh urusan dia. Urusanmu dengan Tuhan. Amin saudara-saudara. Bisa kita melihat orang-orang seperti itu di sekitar kita? Ya mereka ada. Diabaikan karena derajat keluarga. Diabaikan karena mungkin dia nakal di sekolah. Diabaikan karena berulang kali dia kena tanda kutip hukuman. Diabaikan karena dia gak naik kelas terus. Diabaikan karena dia pindah-pindah sekolah terus. Apakah kita ikut mengabaikannya? Atau kita menempatkan diri seperti yang Yesus ajarkan. Apakah engkau sudah menjadi sesama baginya pada siang hari ini? Nah saudara-saudara, kebutuhan kasih terbesar dari orang-orang yang sulit untuk dikasihi adalah ketika mereka tidak layak untuk dikasihi. Saya ulangin ya. Kebutuhan kasih terbesar dari orang-orang yang sulit untuk dikasihi karena statusnya, karena apapun juga adalah pada saat dia kedapatan oleh kita gak layak untuk dikasihi. Pada saat itulah seharusnya kalau kita bisa menunjukkan sedikit kasih saja dari Tuhan kepada dia akan mengubah seluruh kehidupannya. Mungkin saudara orang terakhir dari orang Kristen yang dia akan ketemu, kita gak tahu. Mungkin saudara adalah orang pertama yang berkata happy birthday. Dan dia gak pernah dirayakan seperti itu. Cuma ngomong doang. Mungkin saudara orang pertama yang senyum kepadanya. Dan senyum saudara merubah seluruh harinya. Kita gak pernah tahu. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah musuhmu. Ingat, orang Samaria tidak bersentuhan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu second class. Penyembahannya aja udah gak benar. Bangsanya itu ada di bawah. Oh dia gak setara dengan kita. Oh dia gak sama dengan kita. Jadi kenapa Yesus mengangkat orang Samaria yang baik hati. Bukan orang Yahudi yang baik hati. Tapi orang Samaria yang baik hati dalam cerita ini. Karena orang Samaria memang tidak dipandang. Justru orang yang tidak pandang itu kemungkinan besar yang bisa mengangkat kehidupan kita. Justru orang yang tidak pernah dilihat itu kemungkinan adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menolong dan menyelamatkan saudara. Justru orang yang tidak pernah terpandang itu kemungkinan adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk mengangkat dan membuka pintu bagi saudara. Kita gak pernah tahu. We never know. Bagian kita hanya menempatkan diri kita sebagai sesama bagi orang-orang itu. Kita gak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Saya cerita sedikit. 2 tahun terakhir ini saya ikut dalam satu komunitas karena diundang. Ada di dalam sebuah komunitas yang disebut Asian Women Leaders. Ya, di bawah pementoran Pastor Naomi Daudi. Dan ada banyak wanita-wanita di situ. Dan saya nggak pernah tahu
cuma menempatkan diri sebagai, ya saya orang baru dan saya coba untuk kenalan. Walaupun Inggrisnya belepotan kadang-kadang, ya harap-harap dia ngerti juga gitu. Tapi coba untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan kita gak pernah tahu, ada satu orang pendeta, kecil orangnya ya. Kalau lihat wajahnya tuh kayak capek terus gitu. Kurang tidur lah, tiap kali kalau udah 2 tahun nih kalau ketemu, pastor kayaknya capek banget ya. Iya saya tuh capek banget, saya tuh begini, dan lain sebagainya. Gak pernah kelihatan siapa dia. Saudara-saudara. Dan rupanya kesempatan bulan depan beberapa di antara kami akan berangkat ke Singapura karena ada pastor conference. Tiba-tiba dia WA saya dan dia bilang, Pastor Yohana, boleh nggak nanti setelah conference tanggal 9, tanggal 10 Pastor Yohana stay, tolong kasih pengajaran dan juga encouragement untuk leaders kami yang ada di Kebaktian Bahasa Indonesia. Terus saya mulai bertanya-tanya, emang situ dari gereja apa? Saya bilang gitu kan. Emang pastor dari gereja mana? Saya bilang, oh dia sebut nama gerejanya. Dan saya bilang, oke, nanti saya tanya dulu atasan saya kalau saya diizinkan atau enggak untuk extend 1 hari dan kita akan ketemu. Dan saya coba browsing di internet gereja yang disebutkan oleh pendeta ini. Orangnya kecil banget, nggak terlalu kelihatan. Karena kalau ketemu tuh ya kita apa adanya kita gitu. Nggak pakai make up setebal 3 cm, nggak. Biasa aja gitu ya, orang bangun tidur ya bangun tidur gitu. Kan dalam kelompok kita masing-masing. Dan ternyata dia adalah istri dari gembala sidang sebuah gereja yang besar di Singapura. Dan tanggal 10 nanti kami akan ketemu bulan Maret. Untuk memberikan pelatihan bagi leadernya. Kita nggak pernah tahu. Dan waktu dia merasa nggak enak badan di dalam pertemuan kami kemarin di Kuala Lumpur bulan Agustus kemarin. Saya mulai kasih dia, ini bagus loh untuk tenggorokan, untuk apa dan lain sebagainya. Kalau lihat perawakannya, saya melakukan itu bukan karena saya tahu dia istri gembala sidang, enggak. Karena saya nggak tahu dia sama sekali dia siapa. Saya bahkan nggak tahu, saya cuma tahu dia memang pendeta, tapi saya nggak tahu siapa dia dan gerejanya seperti apa, nggak pernah tahu. Setelah saya browsing, saya baru tahu dia adalah seorang istri dari gembala sidang yang menggembalakan sebuah gereja yang sudah melakukan perintisan membuka 147 gereja di 23 negara. Berarti gereja besar. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Pastor Nabi Daudi cerita sama saya waktu dia ada di sini dan kami ada lagi makan waktu itu. Dia cerita. Beberapa tahun yang lalu dia bilang, satu orang anak masih usia 3 tahun. Itu nakalnya luar biasa. Selalu punya senjata. Kalau mamanya udah bilang gak boleh, dia ngegulir-gulir. Tahu kan model anak kayak begitu ya. Ngegulir-gulir gitu di ubin gitu. Marah-marah, wah dia nangis. Senjatanya itu ya nangis. Terus Pastor Daudi bilang sama mamanya, izinkan anak ini tinggal sama saya. Diambillah anak ini. Begitu masuk ke rumah Pastor Daudi langsung bilang, di rumah ini hanya ada satu aturan, yaitu aturan saya. Hari pertama anak ini, waktu dia bilang, karena kamu berbuat seperti itu, kamu gak boleh nonton TV. Anak itu, hari pertama tuh. Hari kedua begitu lagi. Hari ketiga dilarang begitu lagi. Tapi setelah masuk hari keempat, marahnya udah mulai reda, saudara. Dan dia ada bersama-sama dengan Pastor Daudi sampai umur 6 tahun. Jadi 3 tahun dia tinggal sama Pastor Daudi. Dan pada tahun usia yang ke-6, Pastor Daudi lihat, dia mulai banyak berubah. Dan dia mulai manggil saya mami. Waduh dia gak boleh nempel sama saya, dia mesti nempel sama mamanya. Akhirnya anak itu dikembalikan ke orang tuanya karena memang sudah terjadi perubahan. Dan hari ini dia menjadi orang besar yang luar biasa. Kita gak pernah tahu. Kadang-kadang ada orang yang kayaknya cuma ngegerecokin aja gitu ya. Kita gak pernah tahu. Yang bikin kita susah. Yang bikin kita marah. Yang kita gak nyenggol dia nyenggol kita. Yang kita gak cubit dia cubit kita. Yang terus berusaha melakukan apapun juga seolah-olah bermusuhan dengan kita. Tuhan bilang terhadap orang seperti itu pun. Walau engkau dibully, engkau diomelin, engkau dicelakain, dia set up skenario yang luar biasa, merugikanmu, menembak engkau, menikam engkau dari belakang dan lain sebagainya. Tuhan sedang mengajarkan terhadap orang seperti itu pun, engkau harus menjadi sesama baginya.
3 aja udah kenyang rasanya. Baca lagi saudara. Ternyata orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, yang dipukul sampai babak belur, dia adalah orang yang kurang menarik. Unattractive. Ada banyak orang yang gak menarik di sekeliling kita. Betul gak? Kurang tinggi lah, hidungnya kurang mancung lah. Lukas pasal 10-nya ayat ke-34 berkata, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nggak menarik, penuh luka, darah. Saudara bayangkan ya, orang zaman dulu mereka traveling dengan keledai. Keledai itu nggak bisa muat banyak orang, udah pasti. Udah gitu mesti ditatakin sebelum duduk. Udah orangnya kotor, kemungkinan bau, luka-luka. Tapi dia naikin ke atas keledainya, dia relakan. Ada orang-orang yang mungkin kotor di sekeliling kita. Kotor karena kehidupannya yang berdosa. Kotor karena dia enggak kenal tentang firman Tuhan. Ada teman-teman di sekolah yang mungkin bau badan. Halo? Bau badan, bau mulut, bau kaki. Kalau nafas, kupingnya juga bau, ya Allah. Pokoknya kalau dia lewat, semerbak aja pokoknya. Nggak buka sepatu aja bau. Apalagi kalau dia buka sepatu, itu sepatu yang nggak tahu berapa tahun nggak pernah cuci. Saya nggak kompromi dengan kotor, bukan itu maksudnya. Tapi ada orang-orang yang nggak ngerti bagaimana hidup bersih. Nggak ngerti bagaimana menempatkan diri. Dan dia ada di sekeliling kita, di sekolah apalagi. Heran ya, kok ada manusia kayak gitu di atas muka bumi ini? Kalau pakai baju itu nabrak terus warnanya. Bingung saya. Pakai alis aja, miring sebelah. Lipstick nggak cocok warnanya. Semua. Ada banyak hal yang nggak matching. Teman-teman, ada banyak yang tidak setampan. Nggak setampan. BTS, apa sih BTS itu? Hah? Apa BTS? Bangtan Boys, bener nggak? Nggak selalu orang di sekeliling kita itu setampan mereka. Nggak selalu orang tuh cowok-cowok itu setampan dengan siapa tuh? Kak Nilam punya favorit. Dominic Toretto tuh yang main film Fast and Furious. Kak Nilam paling demen sama dia. Nggak semua orang tampan ada di sekeliling kita. Enggak juga cewek-cewek yang secakep Blackpink itu loh. Enggak semua secakep abang-abang yang main sinetron Azab itu. Nonton saya Azab. Gara-gara papa saya di rumah 6 bulan, tiap hari Azab dia nonton. Saya jadi apal lagunya. Gara-gara masak di dapur kedengaran juga gitu. Enggak semua orang secakep yang kita mau ada di sekeliling kita. Penampakannya tuh nggak bagus. Tubuhnya mungkin nggak normal. Ngomongnya mungkin nggak bagus. Cadel, ya ampun Tuhan. Ngomong F aja susah. Gitu. Orang bilang formal, dia bilang formal. Orang bilang firman, dia bilang firman. Diketawain terus saudara-saudara. Terhadap orang-orang itu Tuhan bilang, kamu tuh mesti menjadi sesama bagi dia. Mungkin ada orang-orang kidal di sekeliling kita. Diketawain saudara-saudara. Saudara tahu orang kidal 700 orang di dalam Alkitab itu menjadi penembak jitu. Baca Alkitab. Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-16. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Jangan pernah ketawain orang kidal. Jangan pernah anggap remeh teman-teman yang kidal. 700 orang pilihan yang kidal dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset
Sampai sehelai rambut pun minta ampun. 700. Termasuk Ehud. Hakim yang dipilih oleh Tuhan. Mengalahkan peperangan Israel. Mengalahkan kerajaan Moab pada waktu itu. Nggak ada yang bisa dianggap remeh, saudara-saudara. Termasuk orang-orang yang perawakannya nggak enak dilihat. So unlovable. Jalan aja kayak begini, kayak cewek, ya ampun. Ada yang salah. Dan itu seperti didiskriminasi dan dibully. No, saya berdoa nggak ada anak-anak GSJ Bethlehem yang suka bully orang. Nggak ada. Nggak ada yang udah kayak preman. Ngambil uang temen. Minta uang dengan cara preman, nggak ada. Kenapa? Karena kita harus menjadi sesama bagi teman-teman kita. Itu perintah Tuhan. Poin yang kelima, orang yang menyusahkan. Lukas pasal 10 ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara perhatikan, ada orang-orang yang itu nyusahin dalam hidup kita, betul nggak? Tuh kan banyak kan? Terhadap yang nyusahin aja, Tuhan bilang, engkau harus tetap menempatkan diri sebagai sesama baginya. Nah, realita kehidupan kita hari ini, ada begitu banyak orang-orang yang menyebalkan, sehingga kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai sesama bagi dia. Mungkin karena perbedaan, mungkin karena perselisihan, mungkin karena masa lalu. Saudara diberkati dengan firman Tuhan? 5 kelompok ini catat baik-baik dan identifikasi dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang seperti itu yang sering kali memancing kita untuk tidak mengasihi, sering kali memancing kita. Tuhan gak bilang, kamu sukain mereka, enggak. Tuhan bilang kasihi mereka. Enggak cuma suka, mengasihi. Dan sering kali kita gak bisa pilih siapa mereka di sekitar kita. Tuhan perintahkan itu. Banyak perbedaan, banyak perselisihan, banyak urusan-urusan di masa lalu yang membuat mereka sepertinya so unlovable people yang ada di tengah-tengah kita. Kenapa Tuhan saya mesti ketemu dengan orang yang seperti itu? Kalau saudara bertanya begitu kepada Tuhan, Tuhan akan tanya balik, why not? Kenapa enggak? Karena aku sedang memakai kehidupan kamu. Karena aku mau menjadikan engkau firman hidup yang akan dilihat dan dibaca oleh orang. Amin saudara. Nah, ada 2 kebenaran yang Yesus ajarkan sebenarnya dalam kisah ini. Yang ini yang harus menjadi rema dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan unlovable people. Dengan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Yang pertama, Yesus sedang mengajarkan bahwa setiap orang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Sehingga mereka sangat layak untuk dikasihi. Sehingga mereka harus menerima pengampunan dan kasih dari Tuhan seperti kita diterima oleh Tuhan. Banyak Alkitab mencatat itu, Amsal terutama pasal yang ke-14 saya highlight beberapa ayat. Siapa menghina sesamanya, berbuat apa? Dosa. Sebelah mata yang kita kasih lihat sama mereka, seolah-olah menganggap mereka rendah, seolah-olah menganggap mereka nggak penting. Tuhan bilang itu dosa. Mau bahagia? Amin. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amsal 14:31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Menghina papa mama aja mereka marah. Apalagi menghina Tuhan. Tindakan yang sangat tidak terpuji. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Tuhan. Kalau kita punya belas kasihan, kita sedang memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah bukan cuma sekedar nyanyi yang bagus. Punya belas kasihan di dalam hati kita. Amsal 19, saya suka dengan ayat ini. Ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, apa saudara? Nah, kira-kira kalau Tuhan utang dia bayar enggak? Kalau Tuhan utang dia bayar enggak? Bayar. Dan Tuhan bilang kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang lemah, kita sedang memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi engkau memberikan senyum kepada orang yang sulit untuk engkau senyumin, Tuhan akan balas perbuatanmu.
Engkau berbagi kepada orang yang seumur hidupmu kayaknya nggak mau bersentuhan sama dia. Tapi engkau berbagi sama dia karena engkau melakukan firman Tuhan dan firman Tuhan menang. Tuhan bilang, aku akan balas itu. Wow. Dan hebatnya Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Kasihilah sesamamu. Itu benar jawabanmu. Yesus bilang, kalau engkau punya belas kasihan terhadap sesamamu, maka engkau akan, apa saudara? Hidup. Semua mau hidup. Kebenaran. Hidup yang benar-benar hidup. Bukan sekedar manusia yang hanya berjalan. Tapi manusia yang mengalami hidup yang diberkati. Manusia yang mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Itu kebenaran pertama yang Yesus ajarkan. Bahwa Yesus sedang mempertontonkan bahwa semua orang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan sebagaimana mereka diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, demikian kita harus melihat mereka. Siapapun dia. Coba lihat kiri dan kanan. Ya, ada rupa Allah di dalamnya. Ada gambar Allah di dalamnya yang Tuhan taruh. Makanya kita harus belajar. Nah, kebenaran yang kedua, ya, karena dosa kita semua tidak layak dikasihi. Enggak ada satupun di antara kita yang layak menerima kasih karunia Allah. Namun Yesus mengubah segala sesuatu. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena siapa? Karena Yesus, bukan karena kita. Saya suka dengan satu kalimat yang berkata, kita ini ketumpahan kasih Bapa kepada Yesus. Bapa sangat mengasihi Yesus. Dan karena kita tinggal di dalam Yesus, kita mengalami kasih Bapa. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mencatat bahwa apa sih sebenarnya kondisi kita umat manusia? Bagaimana kondisi kita yang sesungguhnya? Makanya kita gak bisa sombong dan berkata, oh aku gak mau mengasihi dia. Aku gak mau jadi sesama buat dia, oh enggak. Yang lain oke, yang ini enggak. Yang ini enggak, yang ini oke. Enggak, tapi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa kamu itu dikasihi karena Yesus. Karena pengorbanan Yesus, karena kasih Bapa yang terlalu besar kepada Yesus. Sehingga dia melihat kita melalui Yesus Kristus. Karena kondisi kita yang sesungguhnya itu ada di dalam firman Allah dituliskan. Seperti tertulis tidak ada yang benar, gak ada. Jadi kalau kita merasa Tuhan mengasihi kita karena kita melakukan kebenaran, kita salah. Seorang pun tidak ada yang benar, kata firman Allah dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10 mulai. Tidak ada seorang pun yang berakal budi kalau engkau menganggap dirimu lebih pintar dari orang lain. Tidak, kita tidak berakal budi sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur. Jangan bangga punya bibir seksi. Kalau bukan karena Yesus, kerongkongan kita seperti kuburan. Ada yang suka dengan kuburan? Yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itu kondisi kita. Tapi karena kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Karena Bapa mengasihi Yesus. Jika Bapa mengasihi kita, bukan karena diri kita layak untuk dikasihi. Sehingga kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita merasa, oh sesama kita cuma orang-orang yang saya suka. No. Tapi karena kasih kepada Yesus, kita ketumpahan kasih Bapa kepada Yesus. Bapa mengasihi kita karena dia melihat Yesus. Mengasihi orang yang sulit dikasihi adalah sebuah peperangan. Sulit. Tapi pagi hari ini Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Lihatlah setiap orang di sekeliling kita. Mau mereka yang unattractive,
Mau mereka yang diabaikan orang. Mau mereka yang memusuhi kehidupan kita. Mau mereka yang wah so unlovable. Kayaknya tuh nggak banget deh. Itu adalah sebuah peperangan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yesus mengajarkan kepada kita. Untuk menjadi sesama. Bagaimana caranya? Lihat mereka sebagai ciptaan Tuhan. Lihat mereka sebagai orang-orang yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Saudara diberkati Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Saya nggak tahu kelompok apa yang ada di sekitar saudara. Kelompok apa yang saudara sedang hadapi? Adakah orang-orang yang sangat menyusahkan kehidupan saudara? Adakah orang-orang yang sangat tidak menarik sekali? Nggak menarik sama sekali. Lihat mukanya aja udah pengen muntah saya. Nggak menarik karena dia adalah musuh di dalam kehidupan saya. Dia sangat tidak atraktif karena bau badan dan lain sebagainya. Dia adalah orang-orang yang diabaikan. Tantangannya pada siang hari ini. Siapa yang memutuskan? Terlepas dari semua perbedaan itu. Terlepas dari apa yang ada yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita tetap mau menempatkan diri. Kalau Yesus bertanya, apakah engkau mau menjadi sesama bagi orang-orang yang hancur oleh penyamun itu? Apakah saudara akan berdiri bersama-sama dan katakan, Tuhan, saya mau belajar. Tuhan, saya mau belajar untuk menjadi sesama bagi mereka yang jatuh. Bagi mereka yang gak layak untuk dikasihi dalam ukuran manusia. Menjadi teman bagi mereka, menjadi saudara bagi mereka. Saudara, ada seorang pintar menulis begini. If you do good to those good to you. Jika engkau berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kamu. That is not called love. But networking. Dan kita tidak dipanggil hanya untuk bernetworking. Kita dipanggil untuk mengasihi. Bangkit berdiri bersama-sama. Biarkan kasih Tuhan menyentuh kita pada siang hari ini. Mari dia perbarui hati kita. Belajar dari apa yang Yesus ajarkan. The Good Samaritan. Kisah tentang Samaria, orang Samaria yang baik hati. Datang kepada Tuhan dan nyanyikan pujian ini. Bapa, ada begitu banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan saya. Ada teman-teman di sekeliling saya yang kayaknya mereka lebih layak dibully daripada mereka dikasihi. Ada begitu banyak orang di sekitar saya dalam keluarga yang cuma nyusahin saya aja. Setiap kali datangnya cuma sama saya. Kalau datang itu pasti ada butuhnya. Datang itu kayaknya saya mau give up sama orang-orang seperti itu. Kayaknya saya mau menghindar dari orang-orang seperti itu. Tuhan, siang hari ini saya mau belajar untuk mengasihi mereka. Ada orang-orang yang kelihatannya nggak pantas untuk dikasihi. Ada orang-orang yang diabaikan di sekolah dia diabaikan, di rumah pun dia diabaikan. Tapi aku mau belajar Tuhan, perbaharui kasih-Mu dalam hatiku pada siang hari ini. Nyanyikan pujian ini bersama-sama, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari datang kepada dia. Saudara mau mengangkat tangan kepada Tuhan, saudara boleh mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan biar kasih-Nya memperbaharui. Sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Oh Tuhan, ini doa kami yang selalu haleluya. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara, sebelum kita berdoa, Tuhan mau angkat hati yang lama pada siang hari ini. Hati yang menolak orang-orang terbuang, hati yang marah, hati yang geram, hati yang menghakimi, hati yang benci, hati yang mungkin iri sama orang-orang sehingga kita menolak mereka dan kita tidak bertindak sebagai sesama bagi mereka. Tuhan mau gantikan dengan hati yang baru.
biarkan dia menyentuh hati kita pada siang hari ini. Kalau saudara sangat membutuhkan sentuhan kasih Tuhan, ini adalah waktu yang tepat untuk datang kepada dia. Karena firman-Nya sudah diberitakan, sudah meresponi firman Allah. Angkat tangan saudara kepada dia dan Tuhan, sentuh hatiku. Mampukan aku menjadi sesama bagi orang-orang yang sulit untuk aku kasihi. Mereka orang-orang yang diabaikan, tapi dia ada di sekelilingku. Mereka orang-orang